Gitu ya. Jadi tadi nilai kecepatan itu dipengaruhi oleh kecepatan awal, dipengaruhi oleh percepatan dan waktu. Kemudian persamaan kedua, Pak singkat ya PK ya. PK. PK2, persamaan kinematika kedua. Nah, ini tentang apa ini? Coba dibaca siapa ya? Anjas. Coba rumusnya dibaca Anjas. Yang backgroundnya warna coklat itu dibaca coba. Siapa yang mana, Pak? Yang ini, ya, yang Pak Zul centang itu. X sama dengan Oke. X O plus X0. Oke, terus F cos T plus setengah ya. AT pangkat 2. Oke ya, bagus Anjas. Jadi untuk persamaan kedua yang dicari adalah nilai X. Nilai X ini apa, Pak? Nilai X ini adalah perpindahan. Ya. Perpindahan atau jarak tempuh. Jarak dia berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Ya. Posisi awalnya di mana? Ini awal, mula-mula. Ya. Terus V0T, kecepatan mula-mula dikalikan T. Setengah AT kuadrat percepatan kali waktu. Itu ya. Oke, terima kasih. Jadi benda yang bergerak itu bisa dipengaruhi oleh posisi awal, kecepatan awal kali waktu, dan percepatan kali waktu pangkat 2. Ini persamaan kedua untuk mata ilmu kinematika. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga. Coba dibaca bersamaan kinematika 3. Bagus Setio Aji. Baik. Ya, dibaca. Ini yang Pak Zul centang nih. Yang mana, Pak? V kuadrat halo, bagus. Hilang kontak, bagus. Hilang sinyal. Ya coba Dika, dibantu di kamera. Ya, Pak. V kuadrat sama Ya. dengan V kuadrat kosong tambah 2A tanda tutup X kurangi X0 Pangkat 2 sama dengan tanda itu ya, Pak ya? Ya. Oke. Ya, terima kasih di kamera. Ya, Mas Bagus juga udah. Oke, bagus Tio. Ini bacanya V0 kuadrat ya. Sinyalnya. Ya, enggak apa-apa, bagus. V0 kuadrat. V coba tulis ya. V0 kuadrat. V0 itu apa? Kecepatan mula-mula. Ya. Nah, V0 kuadrat. 2A, A ini dari percepatan. X ini adalah posisi akhir, X0 itu posisi awal. Gitu ya. Jadi kalau misal kita tadi dari Semarang ke Jogja, berarti X0-nya Semarang, X-nya Jogja. Berapa kilometer jarak Jogja ke Semarang? Ya kurang lebih sekitar 150 ya atau 180. Tergantung posisi Jogja yang mana atau Semarang yang mana. Gitu ya. Kilometer. Nah,
Jadi untuk yang kedua, di sini ada faktor perpindahan dan percepatan untuk mencari nilai V. Di sini tidak ada T, ya, tidak ada faktor waktu. Kemudian yang terakhir, yang keempat. Oh, ini yang keempat. Ini persamaan kinematika keempat. Atau bisa aja ini juga ke satu ya, kalau dibalik urutannya. Ini adalah menghitung perpindahan sama dengan posisi awal, posisi mula-mula ditambah VT. V itu kecepatan, T waktu. Itu ya, itu ada 4 rumus, tolong diperhatikan. Nanti untuk lebih detailnya, kalau kalian masih bingung, bisa lihat YouTube. YouTube-nya diklik, linknya ada di e-learning. Terus sekarang kita bahas contoh soal. Atau istirahat dulu sebentar ya. Istirahat sebentar. Kalian pengen dengerin apa? Pak Zul setel nih. YouTube. Musik Apa? Lagu Didi Kempot. Denny Caknan. Oh, Denny Caknan. Ya, Denny Caknan. Ya, oke. Widodari ya. Yang paling atas nih, Widodari. Pak, request Yeni Inka, Pak. Telat, Mas. Nanti lain waktu. Metal. Ya. Ngerokok dulu nggak apa-apa ya, Pak? Tembangan sepeleku, tondo senang marangmu, karena ku terpuruk sendiri dalam hampa, dan kau datang merubah cerita. Aku nemui itu tadi moto apa pelangi, hadirmu dalam hidup beriku warna dari kisah masa lalu yang pernah terluka. Ku pernah terjatuh, ku pernah ditinggalkan, pupus cerita, tinggallah impian. Maha sempurna Tuhan, kirimkan kau untukku kekasih yang tulus, dan kisah kelamku kini hilang terhapus. Sayang kondelono atiku yen tak kirekan deh, yo bakalekan deh. Tuhan, terima kasih hadirkan penjaga hatiku yang selalu setia menemaniku. Tapi dimohon nyanyi. Mas Pedi bisa nyanyi, Mas Pedi. Mas Fendi dicariin Mbak Dia. Ku
menemaniku. Sayang, kondelono atiku, yen tak kande, yo rakane terima kasih hadirkan penjaga hatiku yang selalu setia menemaniku. Jadi apa yang bisa diambil kesimpulannya dari Dekmi Caknan? Kesimpulannya apa ini? Ditinggal lunga. Ya gimana, Fendi? Itu seperti kehidupanku. Ya, seperti kehidupanmu ya. Oke. Oke, sebenarnya gini. Pandang orang kan banyak ya. Ada yang bisa melihat dari lakonnya, ya kan? Baik yang cowok yang cewek, atau yang bisa melihat dari penciptanya, berarti si Denny Caknannya, musisinya kan, Denny Caknan ini kan. Cuma tadi ada satu hal yang menarik, yang ada hubungannya sama pendidikan. Waktu awal lagu diputar, tadi ada klip di mana seseorang menulis, kalau kalian cermati ya, menulis di atas buku. Denny Caknan pun begitu, untuk menjadi orang besar, untuk bisa menjadi tercapai cita-citanya, untuk menjadi penyanyi yang terkenal, dia harus bisa menjadi pencipta dulu. Jadi Denny Caknan kan penulis lagu. Penulis lagu kan artinya apa? Bisa menciptakan lirik-lirik yang merdu, ya kan? Yang bagus. Cara menciptakan lirik bagaimana? Ya harus menulis kan gitu. Harus mau menulis. Nah, terus apa hubungannya dengan kita? Kita ya kan berada di lembaga pendidikan tinggi, masih proses belajar ya kan. Dan kebetulan di teknik mesin. Pak, tapi saya pengennya menulis lagu, Pak, menulis lirik, Pak, menulis puisi, Pak. Ya silakan. Enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi tugas mata kuliahnya juga ditulis ya. Materinya juga dicatat. Dicatat perlahan-lahan, setelah mencatat, bertanya, menyampaikan, nanti kalian akan paham satu bahasa gitu ya. Nanti ketika kalian putus cinta, kata tadi siapa, Fendi ya, ya ditulis saja itu kronologinya gimana gitu ya. Nah, sehingga nanti emosinya tertuang di situ. Itu bisa jadi dulu kayak Denny Caknan, terus ada penulis terkenal lagi Didi Kempot, terus ada penulis Bengawan Solo. Ada yang tahu penulis lagu Bengawan Solo siapa? Namanya Pak Gesang. Itu pun dulu pernah mengalami pahitnya hidup. Nah, pahitnya hidup itu dituliskan dalam sebuah lagu, lirik lagu, sehingga jadi lagu yang terkenal. Itu ya. Oke, itu intermezzo. Sekarang ayo kita fokus lagi. Nah, ini adalah soal di halaman 624 yang Pak Zul minta kalian untuk mengerjakan sesuai di e-learning ya. Entah ada yang sudah selesai atau yang masih menunggu temannya mengerjakan gitu ya. Nomor 1136. Sekarang yang ingin Pak Zul tanya si Fa'anzil Ayatullah Khomeini. Ya, coba diaktifkan mikrofonnya Fa'anzil. Mohon maaf Pak, jaringannya jelek. Enggak apa-apa, suaramu jelas kok Mas.
Itu nomor 1136, itu soalnya tentang apa, Mas Fanzil? Tidak tahu, Pak. Kalau dari gambar, gambarnya gambar apa itu? Percepatan, Pak. Ini gambar apa ini? Nih. Ini gambar apa, Mas Fanzil? Oh, roket, Pak. Oke, benar sekali. Roket ya. Roket yang dia terbang ke Ke angkasa, ke Oke, langit, kali ke atas, Pak. ke atas atau ke angkasa. Ya udah benar itu ya. Oke. Jadi ada sebuah roket diterbangkan ke angkasa ya dengan sumbu vertikal ya. Terima kasih ya Mas Fanzil ya. Nggih, Pak. Ini definisinya gini. Ada sekelompok mahasiswa, nih, group of student, sekelompok mahasiswa. Launch itu melontarkan, meluncurkan, menerbangkan sebuah roket model. Roket model itu yang bagaimana, Pak? Yang ukurannya kecil, seperti miniatur. Kalau model truk kalian udah tahu ya, model truk yang pakai kayu, gitu kan? Nah, ini model roket. Pada arah vertikal. Arah vertikal ini nih, sumbu Y. Ini sumbu Y vertikal. Berdasarkan data track, data pengamatan, mereka mengetahui bahwa ketinggian roket 89,6 kaki. 89,6 itu berapa meter ya? Kurang lebih sama dengan 27,3 meter. Pada saat tenaga roket ini habis, ya kan? Roket mendarat dalam waktu 16 detik. Terus ada keterangan lain bahwa saat dia turun, saat roket ini menukik ke bawah, kan tenaganya habis di angkasa. Akhirnya kan dia akan jatuh kayak buah yang jatuh dari pohonnya. Ya. Akan mendarat ke bumi. Nah, biasanya roket itu kan dilengkapi dengan parasut, kayak orang terjun payung ya. Nah, ini parasutnya rusak, gagal. Sehingga roketnya jatuh secara bebas ke bumi. Nah, terus ada keterangan nilai gravitasi dalam satuan kaki per detik kuadrat itu 32,2. Kalau dalam meter 9,8. Pertanyaannya yang pertama, berapakah kecepatan V1 dari roket pada saat tenaganya habis, tenaga terbangnya habis? Kemudian yang B, berapakah ketinggian maksimum roket itu bisa tempuh? Nah, ini Pak Zul kasih kisi-kisinya aja ya, tolong nanti dikerjakan. Jadi ini Pak Zul gambarkan roket seperti ini. Nah, ini darat. Ini dia naik ke sini ya. Terus tenaganya habis, dia akhirnya akan jatuh seperti ini. Nah, di sini adalah puncak, top, puncak. Nah, antara dia posisi awal di sini, posisi awal, sampai di sini posisi akhir, si roket ini menempuh waktu 16 detik. Nah, terus berapa kecepatannya kan gitu. Nah, pakai rumus keberapa? Pakai rumus X sama dengan V0T
plus setengah AT kuadrat. Nih pakai rumus ini ya. Nanti coba dihitung sendiri. Itu ya. Terus yang kedua, ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum dari awal di sini sampai ke sini maksimum itu pakai rumus V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, ini untuk jawaban yang B, ini yang A. Cara masukinya gimana, Pak? Nah, nanti dicari tahu ya. Jadi gini logikanya. Contoh kalian naik motor. Motor itu kan punya tangki BBM. Tapi kalian lupa nambah isi BBM-nya. Jadi tangki kalian mungkin tinggal setengah liter misalnya. Setengah liter kan paling cuman 10 kilo ya. Atau 15 kilo atau mungkin maksimum 20 kilo lah. Kalian harus keluar kota. Atau delala kalian berjalan di jalan yang sepi. Yang datar sepi karena tengah malam. Nah, pom bensin tutup semua. Kalian ngegas pol gitu ya. Sampai batas maksimum. Kalian nggak menggunakan remnya nggak diinjak, nggak ditarik. Apa yang terjadi? Kalau kalian pakai kopling, ya motor kopling, motor akan gelinding. Gelinding terus, walaupun nggak digas dia akan terus gelinding sampai akhirnya dia berhenti. Kenapa berhenti? Karena ada yang namanya gesekan dan berat, gitu ya. Sama kayak roket ini juga. Roket awalnya didorong oleh propellen. Nah, namun propellennya habis, sehingga pada titik ini, roket ini terbang pakai tenaga sisa, pakai kecepatan akhir. Nah, bedanya dengan motor, kalau motor kan berhenti di titik terujung, kalau ini akan jatuh sampai ke darat permukaan bumi. Bedanya di situ. Gitu ya. Maka kalian perlu menggunakan dua rumus ini. X-nya dari mana? X-nya adalah ini. 89,6. V0-nya dari mana? V0T-nya itu nanti yang dicari. V1-nya nih. T-nya dari mana? 16 detik. Ya. 16 detik ini T-nya. A-nya dari mana? Dari gravitasi. Gitu ya. Nanti akan ketemu nilai V0 atau V1 sesuai yang ditanyakan di soal. Sampai sini cukup jelas? Ada lagi yang mau ditanyakan? Jika tidak ada. Ya, silakan Arya. Itu rumusnya dapatnya dari mana ya, Pak? Rumusnya dari yang Pak Zul jelaskan tadi sebelum lagu Caknan. Yang persamaan kinematika itu, Pak? Ya, benar. Ya, dari situ ya. Oke. Nanti tolong dicek lagi. Kalau bingung, video di YouTube ditonton. Ini kalian catat dulu buat awalan. Terus kalau masih bingung, udah yang penting kalian orek-orek dulu sejatinya, boleh nanti diasistensikan ke Pak Zul. Pak, ini udah saya hitung seperti ini, benar enggak? Boleh. Lewat WA boleh ya. Sehingga nanti tugas kalian benar-benar bagus gitu. Jawabannya benar-benar pas sesuai tepat. Gitu ya. Cukup. Ini udah 14.41, udah 50 menit kita kuliah. Nggak usah lama-lama lah kuliahnya ya. Tolong teman-teman yang hari ini tidak hadir, diingatkan. Minggu depan ada kuis hari Rabu, ada UTS hari Jumat. Dan itu wajib ya. Ya, Mas Wildani, Mas Aziz, terus kawan-kawan 2020. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Faik. Itu jaraknya yang ditulis keterangannya dalam kaki apa meter, Pak? Yang 89,9. 89,6.
bebas. Kalau mau pakai feet, feet semua. Kalau mau dirubah ke meter, ya nanti dirubah ke meter semua. 89,6 jadi 27,3. Kalau gravitasinya 32,2, ya. Ini pertanyaannya juga bagus. Kalau di meter kan jadi berapa ini? Gravitasi? 9, 9, berapa, Mas? 8, Pak. Oke, 9,8 ya. Nah, sip. Tahu ya, paham ya? Sip, bagus. Nanti kalau kalian merubahnya ke meter semua, hasilnya akan meter juga. Ya. Ya mungkin lebih enak jadikan meter saja, karena kita terbiasa pakai meter ya. Gitu. Untuk tugas yang ketiga ini kan mengerjakan soal. Ya silakan Pak, kalau saya asistensikan dulu boleh nggak? Boleh gitu ya, sebelum saya kirim ke e-learning. Gitu ya. Cukup? Cukup ya, di sini udah azan asar, Pak Zul mau sholat, kalian juga Pak Zul harapan ya yang taat jadi manusia ya. Semoga nanti diridhai Gusti Allah, dimudahkan dalam proses studinya, Amin. menjadi manusia yang benar-benar insinyur mesin yang berhasil. Amin. Amin, ya Allah, amin. Ya, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Kita jumpa besok hari Rabu pada saat kuis ya. Oke, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Atur nun. Sehat-sehat semuanya. Jaga kesehatan, jaga diri. Untuk absensinya sendiri, Pak? Absensi nanti Pak Zul buat di e-learning ya. Siapa? Ya, makasih. Nanti balik lagi ke e-learning. Nanti rekamannya ini di-share ya, Pak? Oh ya, Mas. Oke. Terus suwun nggih. Nggih, sami-sami Mas.